Kali ini beda dari biasanya, gue nggak mau review, tapi gue lebih ke sharing pengalaman gue kemarin nyobain barang, atau tepatnya listening session khusus untuk satu barang, setup ayam seharga 300 juta rupiah. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah sharing gue mengenai listening session Bryce Audio Fugaku. Thank you dulu untuk Koniko dan Bro Alfred yang sudah memungkinkan untuk kesempatan ini terjadi. Gue nyobain beberapa lama, lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam, mungkin 4 jam kalau nggak salah. Gue banyak ngobrol, di situ juga nyoba-nyobain sana-sini, banding-bandingin. Jadi ini ya gue bisa bilang sebenarnya meet up yang lumayan high end ya. Tapi sebelum gue masuk ke setup yang tertingginya, gue juga mau sharing. Di situ ada beberapa barang yang gue coba. Seperti contohnya satu Latchware Mystic 8. Ini kalau nggak salah IM terbarunya mereka di harga sekitar $900. Jadi mungkin di Indonesia sekitar 15 juta. Menggunakan 8 balancer mature. Di sana gue coba juga. Fittingnya sama tampilannya keren banget. Cuman ini suaranya tipe yang netral, bening, very layered, dan banyak detailnya. Cuman kalau buat gue pribadi, gue masih oke dengan bass yang netral ala Didi kayak yang kemarin gue bilang Twistura Sigma ya. Nah ini mungkin karena BA juga. Gue berapa kali pun gue denger itu, gue udah suka nih vokal, treble, layered, lalu somehow timbre-nya bagus for 8 balancer mature. Cuman untuk bassnya gue selalu crave for more, kayak ini kok kayak kurang ada gitu, kurang bisa kasih hentakan gitu. Jadinya kayak lagu-lagu tuh kayak kurang greget karena bassnya itu hentakannya nggak terlalu gede dan memang ya netral aja, tapi pakainya BA gitu. Jadi kayak kurang greget gue denger lagu di situ. Tapi overall mungkin bisa direkomendasikan kalau misalnya kalian pengen cari sesuatu yang netral, very layered, very detailed. Cuman lebih kayak untuk mungkin analisa lagu maybe. Karena gue nggak terlalu dapat emosi dari lagu ketika gue dengan Mystic 8 itu. Langsung selanjutnya gue nyobain juga IM 60 juta, yaitu Nightjar Duality Dual Dynamic Driver dari Nightjar. Kalau kalian tahu, Nightjar itu pernah ngeluarin IM single driver, yes, namanya Singular, habis itu Duality. Singularity sendiri di harga berapa ya? Gue lupa, 30-40 juta, gue gak lupa. Ini itu IM yang bassnya gede banget, tapi somehow punya vocal and treble yang very natural, suaranya hanya menggunakan single dynamic driver. Nah sekarang dia bisa menggunakan dual dynamic driver, bassnya gede, tebel, dan vokalnya very sweet and very natural. Jadi kayak sesuatu yang smooth, netral, tapi tiba-tiba ada bass gede banget. Nah jujur aja, gue udah nyobain beberapa tips di situ. Gue pribadi ngerasa bassnya kegedean buat selera gue pribadi. Tapi mungkin kalau misalnya kalian yang crave for bass, ingin banget bass dengan timbre vocal and treble yang natural banget, itu mungkin salah satu kategori yang gue bisa unik. Di harga 60 juta, gue nggak yakin bisa merekomendasikan untuk semua orang. Tapi kalau misal lu coba itu dan suka, nggak ada lah yang lain kayak gitu suaranya. Bahkan Fat Freak Grand Maestro atau Fat Freak Grand Maestro SE itu juga nggak senatural itu timbre di area mid-range to treble-nya. Jadi ya Duality ini kasusnya unik. Dan itu literally kayaknya IM paling berat di drive yang gue pernah coba. Gue nggak tahu apa yang mereka lakukan sama Duality itu tuh berat banget di drive. Udah gitu, ada lagi impedance adapter yang bikin suara lebih berat lagi di drive. Jadinya itu ya basically dari semua yang gue pernah coba sekarang, itu paling berat di drive. Itu udah harus sampai mini amplifier maybe. Ya, jadi intinya itu barangnya unik, tapi nggak yakin gue gak mau rekomendasiin ke semua, karena satu, susah banget di drive, dan dua, suaranya yang lumayan niche. Oke, sekarang masuk ke menu utama. Gimana sih rasanya setup seharga 275 juta, dan gue colokin ke DAP gue yang harganya 25 jutaan. Jadi gue anggaplah ini 300 juta lah ya. Ngomongin fisiknya dulu, ini sebenarnya unik, karena Bryce Fugaku itu adalah suatu setup IM. Jadi bukan cuman IM-nya tok, itu dicolokin sama amp khusus namanya Suranagi. Kalau misalnya di Jepang kan Suranagu itu kan menyambung ya, mungkin itu artinya. I don't know, gue nggak lihat kanjinya sih anyway. Sedikit trivia aja, Fugaku adalah nama lainnya Fujisan. Jadi itu Gunung Fuji, tapi kayak gue lupa bahasa yang lebih tradisionalnya atau sebutan lainnya sebenarnya begitu ya. Gue lupa, kalau nggak salah itu sih artinya.
Tapi Fugaku yang jelas penyebutan lain dari Fuji, cuman gue lupa kegunaannya buat apa. Nah, jadi ini kayak Bryce Audio yang terkenal dari Jepang ini menggunakan nama gunung kebanggaan Jepang untuk flagship mereka. Dan untuk ini ya, apa namanya, untuk kabelnya, mereka menggunakan, disebutnya juga Shirogane. Jadi ini kayak seolah dia bikin suatu setup IEM yang semaksimal mungkin, lalu sampai ada amplifiernya dinamain sendiri, sampai kabel dinamain sendiri. Dan yes, kalau mau beli di luar Fugaku itu bisa beli Suranagi amplifier tapi bentuknya berbeda, tapi namanya sama. Cuman untuk IEM normal, ini kan khusus Fugaku, nanti ada yang normal lagi. Kalau misalnya mau beli kabelnya Shirogane itu juga bisa. Sedikit review lagi, Shirogane itu di dalam bahasa Jepang artinya white metal ya, white steel atau white metal. Shiro itu kan putih, Gane itu metal, ya Full Metal Alchemist gitu kan, ini metal gitu. Jadi itu semuanya itu digabung jadi satu, jadi setup Bryce Fugaku. Nah, ini amplifier cuman bisa dicolok ke Fugaku ini, dan Fugaku ini hanya bisa di-play kalau pakai amp Suranagi khusus Fugaku ini. Lu nggak bisa literally pakai amplifier yang lain, amplifier third party, atau beli di mana untuk play si Fugaku itu. Jadi bener-bener khusus, katanya ini amplifier karena memang diciptakan khusus. Kan si Suranagi sendiri menggunakan driver yang berbeda-beda. Itu kayak ada channel per drivernya masing-masing di apa namanya, di tuning sedemikian rupa, sedemikian rumitnya sampai punya channel masing-masing. Dan ketika lu colok juga tuh kabelnya itu bukan kabel apa namanya, bukan kabel dual pin, bukan kabel MMCX, tapi kabel colokan amplifier to IEM-nya sendiri itu pakai kabel dengan, kalau misalnya dilihat ya, itu kayak XLR pin, cuman pinnya tuh 7 atau 8 gitu. Jadi kayak emang colokannya tuh unik, spesial cuman buat itu. Jadi amp itu hanya buat Fugaku, dan kalau misalnya lo beli Fugaku pasti dapat amplifier ya. Itu nggak mungkin nggak dapat. Itu kalau nggak bisa di play kemana-mana. Ya jadi gitulah intinya, dia pakai proprietary amplifier. Udah kayak MEMS dari Soranic aja. Nah, gimana suaranya? Di sini sebenarnya gue pinjem frekuensi response yang diukur sama Bro Ibnu Sandi. Dan buat gue cukup mewakilkan apa yang gue denger waktu gue dengerin Fugaku itu. By the way, untuk yang tanya itu di belakangnya ada semacam kayak ear gate-nya itu, yes. Itu ingetin gue sama LCD i4 ataupun si iSign dari si Audeze ya. Dan itu memang dicangklongin ke telinga kalian kayak ear gate gitu. Dan bedanya sama yang iSign, kalau misalkan kalian pernah tahu iSign kan itu bahannya plastik dan gampang patah untuk beberapa case. Ini enggak, berasa bahannya tuh lebih kuat dan pakai semacam rubber gitu, jadi cukup enak. Sebenarnya IMS ini nggak terlalu gede, cukup enak, gue bisa pakai lama-lama. Dan suaranya ini yang gue kaget. Gini loh, kalau misalnya lo tahu tentang IEM Jepang seperti Ocharaku, lalu 634 ears gitu, tuning-tuning Jepang tuh biasanya unik, biasanya tuh niche. Sony EX1000 lah, Sony X Chibu gitu loh. Itu tuningannya aneh-aneh, nggak normal, nggak kayak Harman, nggak kayak Natural with Bass Boost. Intinya tuningan Jepang selalu unik, selalu aneh. Kalau suka ya bisa suka banget, kalau nggak suka banget. Fugaku, lihat aja lagi frekuensi responsnya. Man, itu sih Natural with Bass Boost. Jadi tuningannya itu ternyata sangat-sangat normal, dan yes, gue dengerin itu. Very normal tuned IEM, but at the highest level. Sampai gue bisa bilang, ini adalah IEM normal terbagus. Normal dalam artian, bassnya nggak aneh-aneh. Itu bass boost, yes jelas, itu bass boost. Vokalnya nggak aneh-aneh. Very well balanced vokal cowok, vokal cewek. Nggak bakal jump out at you, nggak bakal kayak dimajuin banget atau super sweet, nggak. It's a normal sounding IEM. Dan treble-nya juga nggak jump out at you. Nggak langsung loncat ataupun tiba-tiba kayak terus banget, nggak. Dia basically linear aja. Jadi tuningannya sebenarnya adalah tuningan yang gue suka. Tuningan yang nggak aneh-aneh, tapi frekuensinya lengkap dari ujung ke ujung, tambah excitement di area bass juga. Dan secara teknikal dia luar biasa. Buat gue pribadi memang jadi pertama kali denger, wah, gue nggak terkesima sama teknikalnya at first. Karena memang teknikalnya itu, karena memang tonalnya yang normal ini. Gini loh, kalau misalkan dengerin kayak Elysian Acoustic Annihilator, itu langsung wow at first listen. Karena bassnya maju, vokalnya maju, treble-nya maju, wah gitu loh. Kalau ini Elysian, kalau denger Fugaku, itu kayak dengerinnya,
wow. Jadi kayak pelan-pelan, cuman bentar aja. Nggak langsung wah gitu, tapi kayak dengerin, kayak langsung lu ekspresi bisa berubah kayak, wow, very detailed. Jadinya nggak jump out at you, cuman suaranya tuh bisa normal banget. Suara lagu apapun gua play di situ, itu asik, itu enak, itu nggak aneh-aneh. Vokalnya bener, treble-nya bener, extension-nya bener, bass-nya bener, nggak ada yang kelambatan, nggak ada yang cuma kayak semuanya tuh bener kasarnya begitu. Gua nggak sampai nggak bisa kritik apapun di sini kalau misalnya mengenai suara ya. Mungkin kalau misalnya ini cuma nitpicking aja, kalau misalnya lu adalah orang yang suka sesuatu yang wow dan berharap wow, super maju di ke depan lu atau super tiba-tiba imaging-nya nyebar gitu di sekeliling lain ya, sorry to say. Ini nggak begitu. Dia memberikan gimana sih suara yang normal tapi dengan level tertinggi. Jadi sampai gue play lagu tuh apa namanya? Garam dan Madu tuh. Enak coy, itu mau lagu rekaman jelek mau rekaman bagus, gue play di situ. Gue play lagu Anggun juga yang rekamannya bagus. Gue play lagu Two Steps From Hell, gue play lagu Audiophile Section dari CD. Jadi gue cobain lagu yang kasarnya tuh rekamannya nggak terlalu bagus. Bahkan gue play coba Chrisye lagu jadul, itu enak. Jadi maksudnya ada beberapa IEM di luar sana itu saking detailnya, saking dia tuh revealing, termasuk si Unique Melody Mask gue ya, itu kalau gue denger lagu Chrisye, itu tajam-tajamnya, nggak jelasnya tuh kedengeran. Nah ini sebenarnya Fugaku juga kedengeran, tapi kayak masih dinikmatin dengan enak. Jadi ya gue bisa bilang, ini Fugaku kayak level tertinggi IEM untuk suara yang bisa dinikmati semua orang. Kalau misalnya ada gue nitpicking banget selera gue, ini gue ngerasa kayak bass boost-nya tuh kayak bass stuck gitu, kayak ada patahannya itu yang bisa bikin suara. Kalau misalnya kita ngomong walking bass, di bass itu kayak dem 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 dem, tiba-tiba ada yang rada gede loncat kalau misalnya mendekati frekuensi tertentu. Tapi itu cuman di lagu-lagu tertentu, dan kalau walking bass yang literally note ke note makin lama makin ke bawah. Di kebanyakan lagu you will not notice that. Ini karena gue emang biasa dengerin, gue biasa coba, gue biasa banding-bandingin, dan gue sendiri ngukur frekuensi respons kan. Itu doang yang gue bisa, gue pribadi lebih suka yang tipenya gliding, kayak lebih lurus gitu. Ini kan kayak gini rada loncat dikit. Tapi itu doang basically. Secara tonal, it's a very good IEM, kayak tune perfectly, nggak bakal bikin wow, sesuatu yang wow banget buat siapa-siapa. Cuma semakin denger, semakin lama lu cobain IEM lain, lu makin bakal berasa kurangnya IEM lain dibandingkan Fugaku. Jadi yes, Fugaku is an exceptional IEM, truly beautifully crafted from Japan. Cuman bikin dia sedikit kurang transportable, ini sedikit kurang portable ya, karena dengan amplifiernya itu yang mau nggak mau dicolok di situ. Dan juga tentunya di harga 275 juta, itu bukan level mendang-mending lagi, itu udah level ya, itu kalau misalnya orang punya MM-an ke atas lah baru bisa beli dan berani beli itu. Jadi gue yakin ini bukan buat semua, tapi gue appreciate aja untuk waktu yang sudah diberikan dan juga waktu untuk mencoba, dan juga gue appreciate tentang Bryce Audio yang sudah mencoba membuktikan kalau mereka bisa loh bikin IEM dan langsung harga segitu. Karena ya sedikit trivia juga lucu, Bryce Audio itu terkenal dengan apanya? Kabelnya. Mereka pernah bikin IEM nggak? Nggak pernah. Pertama kali mereka bikin IEM, harganya langsung tush, kayak langsung ke puncak Fuji gitu lah. Tiba-tiba bertengger di situ aja nih, gue bikin IEM, gitu langsung di puncak Fuji 200 juta. Kayak gitu kan. Jadi, maksudnya aneh aja lah. Bryce Audio yang selama ini bikin kabel-kabel high end, tiba-tiba bikin IEM nih 275 juta. Tapi suaranya buat gue udah kayak, kalau misalnya dibilang kayak Aroma Audio Jewel atau Aroma Audio V1 yang 80 juta itu udah kayak Summit Fi, ini mungkin Sky-Fi di atasnya. Summit kan puncak gunung, gua puncak gunung, ini kayak Tengaku, bukan Fugaku lagi, Tengaku, surga gitu. Levelnya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat buat gue suka. Cuman gue yakin untuk beberapa orang yang mungkin harapannya adalah sesuatu yang bikin wah, gue nggak yakin dapetin di sini. Tapi untuk kalian yang mendapatkan ingin sesuatu yang super rapih dengan level tertinggi, detail level tertinggi, eksekusi tonal balance, dan juga treble detail yang smooth, linear sampai ujung tapi nggak bikin sakit, ya Fugaku is simply the best
normal sounding IM. Oke, gitu aja, gue udah ngomong cukup lama. Jadi thank you for watching and see you next time. Bye-bye.